Saya berikan contoh, coba kita buka surat ke-39. Kita buka surat ke-39. Jadi nanti rekamannya bisa diberikan sama teman-teman yang lain, sama saudara-saudara kita yang mendengarkan. Saya sudah kirim 3 tadi, yang dari stasiun TV Iqra, kemudian ada dari beberapa rekaman dalam pengajian majelis Selasa, bisa disampaikan kepada teman-teman yang mau lebih mendalami tentang kemukjizatan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam tubuh manusia ada 360 ruas sendi dan secara ilmiah terbukti itu semua. Ya, amanna billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sebutkan salah satu pertemuan yang cukup besar, dihadiri kurang lebih 250 pakar disiplin ilmu pengetahuan. Ya, mungkin hampir 2/3-nya atau 70% non-muslim. Pakar dari ulama-ulama Islam pun hadir saat itu. Nah, salah satu yang disampaikan oleh seseorang yang non-muslim, ini non-muslim menyampaikan bahwa ruh manusia itu suatu saat keluar dari tubuh manusia, ya, dan suatu saat artinya keluar dari tubuh manusia meninggal, dan suatu saat keluar dan kembali lagi ketika dia sedang tidur. Oleh itu kalau seseorang tidur kan mimpi macam-macam, ketemu kakeknya, ketemu ini, ada yang ketemu, ya berarti ruh yang bertemu itu sendiri. Dan itu dijelaskan, dia menjelaskan sebanyak kurang lebih 60 halaman. Dia mengatakan tidak seorang pun yang mendahului penemuan saya itu sendiri. Saya menulis atau mengkaji hampir lebih mendekati 40 tahun. Dia sebutkan referensinya semuanya. Artinya ruh manusia itu keluar dan tidak kembali, meninggal, dan suatu saat ruh itu keluar dan masih kembali lagi, yaitu ketika sedang tidur. Wah, dia bangga. Kemudian seorang muslim yang hadir di acara itu meminta waktu ke depan. Dia mengatakan yang saudara temukan itu kita sudah tahu lebih dari 14 abad yang lalu. Dia mengatakan tidak ada yang mendahului saya sudah baca semua referensi, bahkan kitab perjanjian lama, baru, ini semua sudah dia baca semua. Tidak seorang pun yang mendahului saya. Kemudian yang muslim tadi mengatakan, salah satu ulama kita, saudara tidak pernah baca Al-Quran. Apa itu? Ya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Memang ada yang begini? Ada. Coba buktikan, dibaca. Dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 42. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dia baca, kemudian dia baca terjemahan bahasa Inggrisnya seperti penuhan dia. Coba, dia terkaget-kaget. Gak mungkin ini. Itulah kitab suci umat Islam. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan seseorang itu, mencabut ajalnya, nyawanya ketika sudah datang kematian tadi. Wallati lam tamut fi manamiha. Yang ketika seseorang tidur itu belum meninggal dia. Artinya walaupun fayumsiku, ruhnya keluar, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Yang sudah pasti datang ajalnya, Allah pegang nyawanya. Dia enggak akan kembali lagi. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Yang belum mati ya dia lepas lagi. Jadi ketika seseorang tidur, ruhnya keluar, balik lagi, dia belum datang ajalnya. Yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Langsung dia ke podium. Dia katakan ketika di podium,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu terus muncul. Sehingga tidak ada lagi seseorang mengatakan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Saya nggak tahu bahasa Arab, dia tidak merasakan kemukjizatan dari sisi itu. Tapi muncullah kemukjizatan dari sisi ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang pun sudah muncul al-i'jazul adadi, kemukjizatan angka dalam Al-Quran. Coba teliti. Ketika Al-Quran mengatakan al-yawm, hitung saja. Al-yawm itu artinya hari. Ketika dihitung al-yawma akmaltu lakum din, al-yawm dihitung 360 sekian. Jumlah setahun. Nanti kalau pulang coba. Hitung jumlah hari. Ketika Al-Quran menyebutkan hari, hitung saja. Ketika Al-Quran menyebutkan daratan dan lautan, hitung. Pas sesuai dengan daratan dan lautan yang ada di bumi ini. Ya, laut lebih banyak, daratan lebih kecil. Ya. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan laut, bahasa laut di Quran dan bahasa darat, hitung aja. Pasti perbandingannya 70-30. Lautan itu 70%, daratan sekian. Jadi kemukjizatan angka muncul dan akan terus muncul. Ya, olehnya itu beberapa pakar disiplin lakukan, kaji. Sehingga kalau ada penemuan baru, dia akan presentasikan di pertemuan kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah yang biasa dilakukan sepanjang tahun. Ya, biasa pindah-pindah dari satu negara ke negara. Seingat saya belum pernah dilakukan di Indonesia. Kita berharap suatu saat lakukan di sini. Ya, umat Islam juga mengundang, dan saya berharap dari anak bangsa kita, ya, para pakar dan dari disiplin ilmu pengetahuan, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, dari mereka-mereka yang muslim, munculkan kemujizatan tadi yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu ini yang berkaitan dengan ruas sendi yang 360 yang kita jelaskan tadi. Ya.